Shalom saudaraku, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita berjumpa dalam sesi Renungan Pagi GBI TBK. Dan sebelum saya memulai, saya berdoa, biarlah kita semua terus mengalami damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada Tuhan, dan kita senantiasa mengalami kasih Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Amsal 4 ayat 23 berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Pagi ini saya ingin berbagi dengan saudara, saya mengambil tema hati dan mulut. Kedua alat ini adalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Mulut dipakai Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk bermazmur, untuk bernyanyi. Atau sebaliknya, kita bisa menggunakan mulut untuk hal-hal yang tidak benar, mengata-ngatain orang, berbicara kotor, berbicara kasar, dan lain sebagainya. Hati berbicara tentang tempat di mana kita mengimani sesuatu, kita meyakini sesuatu, kita percaya sesuatu. Dan di Lukas 6 ayat 45 tadi berkata, jika perbendaharaan kita baik, maka yang dihasilkan itu baik. Jika perbendaharaan kita tidak baik, yang dihasilkan juga adalah tidak baik. Di bagian akhir dari ayat 45 ini berkata, karena yang diucapkan oleh mulutnya meluap dari hatinya. Saudara, banyak orang berkata demikian. Itu hanya ucapannya saja yang jahat, hanya ucapannya saja yang kasar, tetapi hatinya baik. Firman Tuhan tidak berkata demikian. Karena apa saudara? Firman Tuhan berkata, apa yang diucapkan oleh mulut kita itu keluar dari dalam hati kita. Saudara, saya ingin membahas dua hal. Yang pertama, tentang hati. Yang pertama yaitu tentang kepahitan. Yang kedua, merasa diri benar. Kepahitan biasanya berbicara tentang masa lalu yang belum selesai. Ada akar pahit yang belum dituntaskan. Orang-orang yang masih hidup dalam kepahitan adalah mereka yang tidak mau melepaskan hal-hal di masa lalu dan masih hidup dengan hal-hal itu sampai pada masa saat ini. Orang yang hidup dalam kepahitan biasanya mudah tersinggung, gampang marah, dengan mudah berkata-kata tidak benar, kotor, jahat, gampang curiga dengan orang lain. Yang kedua, merasa diri benar. Orang yang merasa diri benar biasanya adalah orang-orang yang tidak mau ditegur. Saya yang paling benar dan orang lain salah. Dua masalah inilah yang sering dihadapi oleh kita, saudara. Kepahitan dan merasa diri paling benar. Sehingga kita terus hidup dalam lingkungan atau dalam area yang tidak bisa Tuhan bekerja di dalamnya. Hati dan mulut, kita lihat sama-sama Roma 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kedua hal ini tidak bisa dipisahkan, saudara. Hati berbicara tentang kepercayaan, tentang keyakinan. Dengan hati kita mengimani bahwa Tuhan Yesus ada. Kita percaya Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan kita. Dengan mulut kita mengaku, kita mengucapkan, dialah Tuhan yang berkuasa. Dialah Tuhan yang melakukan segala perkara yang baik di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan menjaga hati, menjaga mulut kita dari hal-hal yang tidak benar. Agar kehidupan kita benar-benar dimenangkan di dalam Tuhan, mari menjaga hati kita. Jika ada kepahitan di dalam kehidupan kita, mari kita buang. Kita datang kepada Tuhan, mengakui semuanya itu, dan melepaskan semuanya itu. Saudara, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan adalah suatu tindakan yang benar.
Karena dengan mempercayakan kehidupan kita, kita percaya akan ada mujizat-mujizat dinyatakan, akan ada terobosan-terobosan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari jaga hati kita, jaga mulut kita. Dengan menjaga hati, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan sakit hati. Apapun yang diucapkan orang lain terhadap kita, kita percaya ada Tuhan. Dan menjaga mulut agar tidak mengecewakan Tuhan dan orang lain. Biarlah firman ini memberkati kita semua dan menjadi berkat buat kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus